Shalom saudaraku. Apa kabar saudara semuanya? Di tengah-tengah kesibukan sepanjang hari ini pasti saudara mengalami kelelahan. Tapi saya yakin bila saudara ambil napas sebentar, duduk dan sambil buka handphone atau smart TV saudara, bukalah di CDM 7 TV di YouTube saudaraku. Hari ini renungan senja yang kedua membahas khotbah dari hambanya Bapak Supriyonggo Santoso pada hari Minggu yang lalu yang berjudul tentang membabat ilalang. Hari ini kami akan bahas. Jangan lupa saudaraku, setiap Selasa, Rabu dan Kamis selalu ada renja mengulang kembali, dan saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi obat bagi yang sakit, menjadi tenaga bagi yang lelah, penghiburan bagi yang susah. Saya yakin saudara akan mendapatkan hikmat daripada Tuhan di dalam menjalani kehidupan supaya apa yang dijanjikan Tuhan dalam hidupmu terjadi. Amin saudaraku. Nah, hari ini saya akan bincang-bincang dengan Bapak Supriyonggo. Ini khotbah Pak Supriyonggo ini suka antik saudaraku. Judulnya aja antik. Nah, hari ini dikatakan judulnya membabat ilalang. Apa sih ya maksudnya Pak Supriyonggo kemarin memberikan judul membabat ilalang? Karena di Matius 5 ayat 48 Bapak kasih referensi firman seperti ini bunyinya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Saya ulang. Matius 5 ayat 48. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Kok judulnya bisa membabat ilalang, Pak? Tolong Bapak jelaskan apa maksudnya, makna daripada firman ini, hubungannya dengan membabat ilalang. Silakan Pak. Sebagai manusia, ya seringkali hampir setiap orang kalau berkata manusia itu pasti tidak sempurna dan tidak bisa sempurna. Ya, jadi tapi kadang-kadang itu dijadikan sebagai kita alasan untuk tidak mau progres, tidak mau membela kelemahan kita, dan untuk tidak mau berubah. Betul. Ya itu kan kelemahan saya, jadi jangan dipaksain. Jadi setelah itu manusiawi, ya lemah itu manusiawi. Tapi Tuhan sebenarnya ngomong, kamu harus jadi sempurna. Memang kalau setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita tidak mungkin sempurna karena roh Tuhan yang bisa membuat kita sempurna itu sudah diangkat dari badan kita. Nah, Tuhan sih bilang, kamu harus sempurna seperti Bapamu sempurna. Kalau kita percaya kita diselamatkan dan kita sudah menjadi anak Elohim, itu artinya apa? Kita harus seperti Tuhan kita, karena kan kita menjadi saksi. Kalau sebagai saksi itu kita tidak sempurna, masih banyak kesalahan, itu akan mempermalukan Bapak kita. Anak orang itu kok Pak itu anak presiden kok korupsi misalkan, itu kan menjadi batu sandungan. Tuhan berkata kamu harus sempurna, dan dikatakan kita bisa sempurna tapi bukan dari usaha sendiri. Amin. Itu adalah kasih karunia. Jadi saudaraku, kalau kita sering berkata-kata, aku ini kan manusia biasa, yang penuh kelemahan, yang penuh hilaf, mana mungkin kita sempurna? Itu sebenarnya setelah Tuhan Yesus datang menjadi pernyataan yang salah. Memang proses sempurna ini nggak tiba-tiba saudaraku, nggak bisa kita takar ukurannya sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun. Tetapi firman Tuhan Yesus ini tidak terbantahkan. Kalau Tuhan Yesus mengatakan hendaklah engkau sempurna, maka manusia bisa sempurna. Artinya dengan pertolongan Roh Kudus, dengan karunia Bapa melalui putranya Yesus Kristus, di dalam Yesus kita bisa sempurna. Amin saudaraku. Saya Pak pernah ketemu dengan seseorang di rumah sakit. Waktu itu ada di rumah sakit MMC, saya ada bincang-bincang sebenarnya pelan-pelan. Tiba-tiba ada orang seperti orang Tionghoa masih muda. Mulai dia mendekat ke saya, bapak-bapak muda gitu sekitar 35-an. Nah saya sempat khawatir, ngapain ini bapak-bapak ini
mulai dia nguping-nguping dan dengan tanpa basa-basi dia ikut campur dalam pembicaraan kami. Rupanya dia tertarik mendengar nama saya dipanggil sama kebetulan memang orang Tionghoa juga yang saya kunjungi ini, namanya Ibu Penny. Ayahnya sedang sakit keras di rumah sakit waktu itu. Nah, dia bilang, saya mendengar tadi ibu dipanggil Ibu Deborah. Ibu Deborah yang dari Pondok Indah ya? Oh iya. Oh. Saya mau tanya ibu, benarkah di Kristen itu bahwa katanya agama Kristen ingin menjadikan manusia menjadi Tuhan? Nah ini luar biasa loh Pak. Saya tidak gampang menjawab ini. Kalau nanti saya langsung jawab iya, dia bisa stres dan putus asa. Tapi saya katakan, siapa yang bilang? Nah ini yang paling natural saya pikir. Siapa yang bilang? Maksudnya apa? Nah, lalu dia jelaskan. Jadi dari situlah saya akhirnya beranjak untuk memberitakan Injil kepadanya. Dia bilang, saya ini dari agama inilah, dan istri saya Kristen. Tapi saya melihat mereka tidak hidup seperti yang ibu ceritakan. Itu sebabnya dari tadi saya nguping-nguping, katanya gitu. Saya, kok ibu sampaikan, kok saya bisa memahami. Tapi istri saya itu rajin pelayanan, rajin doa bersama mertua saya. Tapi tidak membuat saya bahagia kalau mereka menjelaskan. Nah, jadi saya sampaikan waktu itu Pak, tentang apa yang ditanya menjadikan Tuhan. Memang sesungguhnya, ini penting nih, kita diciptakan Tuhan, jelas dikatakan di Kejadian, diciptakan Tuhan segambar, ya, dengan Tuhan itu sendiri. Di dalam bahasa Ibrani diberatakan imago Dei, ya, imago Dei ini bahasa-bahasa yang biasa diucapkan para teolog, saudaraku, serupa, ya. Jadi kita memang adalah Tuhan-Tuhan kecil, bukan baru dirubah menjadi Tuhan. Karena ada roh Tuhan di dalam diri kita, kita adalah Tuhan-Tuhan kecil. Jadi karena manusia ini sudah jatuh dalam dosa hingga dibuang dari Eden, ya Tuhan ingin mengembalikan kembali semua posisi dan hak kita sebagai anak-anak Tuhan. Nah, itu sebabnya Pak Supriyonggo mengatakan, hendaklah engkau sempurna sama seperti Bapamu. Ya kalau memang Bapak kita ya sempurna, gak mungkin dia menghendaki, ya udah deh, kamu cacat aja, ini Bapak yang baik ya Pak. Nah, kalau kita dulu masih lihat misalnya istri sedang mengandung, pasti doa-doanya, mudah-mudahan kayak Pak Prini misalnya hidungnya mancung, mudah-mudahan putriku nanti hidungnya juga mancung. Pasti seperti itu ya Pak. Ya kalau saya nanti dipikir anak orang lain. Seperti Tuhan gitu, kalau nggak sempurna dipikir bukan anak Tuhan. Coba dulu Bapak, impian Bapak dulu ketika Ibu Lydia mengandung anak-anak seperti Laura apa? Soalnya wajah Laura kan mirip sama Bapak. Apa dulu impian Bapak ketika istri mengandung? Ya paling tidak anak-anak saya itu mewarisi dari kami berdua yang baik-baik, yang jelek jangan, karena kalau yang baik itu kan enak lah kita bisa banggakan. Tapi kalau yang misalkan ada sifat saya kelemahan, terus anak saya nurunin, saya merasa berdosa karena itu artinya saya wariskan kelemahan itu. Tapi saya ingin apa yang baik di dalam saya, apa yang baik di istri saya menurun. Kalau bisa anak itu sempurna gitu, bukan hanya kebaikan saya tapi kebaikan istri juga. Jadi kira-kira seperti hubungan seorang ayah dengan anak, harapan ayah terhadap anaknya, demikianlah harapan Tuhan kepada kita, supaya kita sempurna, hidup seperti Yesus Kristus, karena Yesus Kristus adalah anak yang paling sulung, ya, sebagai teladan kita. Kira-kira demikian. Jadi menurut Bapak, manusia bisa sempurna atau tidak? Bisa. Amin. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Allah menyatakan kalau engkau lahir di dalam Roh Kudus, yes, ya, kalau engkau lahir baru, engkau bisa sempurna. Ini contohnya Tuhan Yesus mengalami apa yang kita alami, menderita lebih dari yang pernah kita alami, tapi toh tetap tidak berdosa. Jadi, wow, luar biasa. Saudaraku, kemarin Bapak Supriyonggo juga menyampaikan, kita ini dari atas, bukan dari bawah. Oh jelas banget,
Kita anak raja, kita anak kerajaan, kita anak Tuhan. Masa anak Tuhan kucing? Anak Tuhan ya Tuhan, Tuhan kecil-kecilannya. Kita anak-anak Tuhan, kita ini bait suci Roh Kudus. Nah, bagaimana mungkin orang bisa memahami ini, saudaraku? Nah, ini Bapak Prionggo dengan lantang kemarin menjelaskan, kita harus yakin bahwa kita yang dari atas. Gimana maksudnya itu Pak, bahwa kita dari atas? Jadi gini, seperti dikatakan dalam Kejadian, ya, waktu Tuhan menciptakan manusia, dikatakan Tuhan meniupkan napas atau roh kehidupan. Nah, baru setelah itu dikatakan kemudian hiduplah manusia. Jadi manusia dibilang hidup itu karena ada roh Tuhan dalam tubuh kita. Jadi sewaktu manusia makan buah apel, ya, quote-unquote, itu dia dikatakan mati. Memang kita ini sekarang mati, karena apa? Roh Tuhan yang memberi kehidupan kita, yang memberi kita damai, sukacita, itu sudah keluar dari tubuh kita. Jadi kita sekarang ini hidup di alam maut, artinya apa? Tiap hari kita hidup mungkin penuh dengan beban, ketakutan, kekhawatiran, dendam, iri hati, yang buat sesat kita nggak bisa hidup. Sengsara hidup kita ini. Nah, tadi katakan karena itulah, karena roh Allah itu dari atas, itu dia bisa melihat dunia ini dengan lebih menyeluruh. Seperti kita mengikuti GPS, ya. Mengapa GPS tahu, oh jangan ke kiri itu macet, kamu harus belok kanan, rutin, karena dia melihat dari atas dengan jelas jalan mana yang kalau kita tempuh kita akan celaka, mana yang baik. Itu yang dikatakan Tuhan pada kita, kalau engkau menuruti, percaya pada aku, kamu itu aku tuntun walaupun jalannya muter-muter tapi akan selamat. Nah, pandangan kita dari bawah ya, kalau tutup tembok itu sudah nggak bisa lihat lagi. Iya, tapi kalau dari atas, iya. Mungkin di baliknya sudah ada jalan yang luar biasa, ya. Ada hadiah-hadiah yang luar biasa. Betul. Kita tidak tahu. Nah, saudaraku, ketika kita mengatakan bahwa kita dari atas, ini ada hubungannya dengan roh, saudaraku. Jadi inilah bedanya. Tuhan yang kita sembah adalah roh yang luar biasa. Dia mengenalkan dirinya di Alkitab, dia adalah roh pencipta. Jadi dia bukan daging, tapi dia menciptakan, ya. Dia kemudian menjelma menjadi daging, saudaraku. Oleh karena itu, barang siapa yang mau memahami tentang kesempurnaan ini, ya, dia harus memiliki roh Tuhan, ya. Dia harus di dalam Tuhan. Dia juga harus minta bantuan dari Roh Kudus supaya dia tahu. Nah, saudaraku, saya teringat, ya, kalau membaca buku-buku soal kerajaan, Pak, ya. Di situ kan biasanya ada penasehat-penasehatnya, ada kalau ada anak-anak raja, ada semacam pengawal-pengawal khusus, ada inang pengasuh, ada pengajar khusus. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita anak-anak raja, kita disediakan pengawal seperti malaikat, ya. Anak-anak dari roh itu juga dikawal oleh malaikat. Dan juga ada Roh Kudus, ya. Roh Kudus yang bisa menasehati kita, mengajari kita, membuat kita mengerti apakah kita mampu untuk menjadi anak-anak Tuhan yang maha tinggi. Nah, mungkin ada yang Bapak mau bisa bantu tambahkan lagi? Ya, tadi belum dijelaskan mengapa membabat ilalang, ya. Oke. Jadi saya punya taman kecil di rumah, ya. Kalau taman itu tiap bulan saya datang ke rumah ini, bukan Apartemen. ya, itu rumputnya sudah tinggi-tinggi. Kalau hari ini saya datang, saya bersihkan, seminggu atau 2 minggu lagi tumbuh lagi. Karena apa? Akar dari rumput itu tidak ikut saya ambil. Saya cuma ngambil dari luar Yang di atas yang kelihatan aja. Nah, mengapa Tuhan mengatakan ke itu anak muda yang kaya? Waktu ditanya, apa yang sudah kamu lakukan? Sudah kamu menuruti semua ajaran Alkitab? Sudah semua. Menghormati orang tua sudah, mengasihi orang lain sudah, katakan tidak berbohong sudah, semua apa yang Taurat ajarkan sudah diajarkan. Orang ini sempurna, ya. Cuma terus Tuhan bilang, tapi satu lagi yang perlu kau lakukan, apa? Jualah hartamu, Bagikanlah ya. itu kepada orang miskin. Jadi harta ini membuat manusia itu khusus untuk orang muda ini, ya.
kita tidak boleh, bukannya tidak boleh kaya, tapi jangan menjadikan harta sebagai Kekayaan. idola kita, sebagai berhala kita, seperti yang anak muda lakukan ini. Karena begitu dia membagikan harta karena dia kaya, tapi dia tidak mau menghabiskan. Mungkin dia punya 1 triliun, yang dia bagi 10M sudah cukup banyak, tapi dia tetap percaya pada kekayaannya. Nah, itu satu hal saja. Kalau kita sudah, roh Tuhan sudah datang dalam tubuh kita, tapi masih ada satu hal yang duniawi yang mengikat kita. Mungkin itu hobi. Kita mencintai Ya, mencintai hobi lebih dari lebih daripada Tuhan. mencintai status, ya, mencintai mungkin dugem apapun ya. Yang kelihatannya, oh itu baik, olahraga itu baik, tapi kalau olahraga itu membuat kita meninggalkan Tuhan, kita nomor 1 kan, itu yang dinamakan menjadi berhala kita. Saudaraku, membabat ilalang, maksud daripada Pak Supriyonggo mengatakan begini. Ilalang ini adalah sesuatu yang tumbuh bersama tanam-tanaman yang kita kehendaki, yang berguna. Jadi ada keinginan-keinginan di dalam diri kita yang mungkin kelihatan enak, kelihatan indah, kelihatan tidak salah, tetapi kemudian menghambat pertumbuhan iman kita. Semacam idola-idola di dalam kehidupan kita, itu bisa menjadi berhala, saudaraku. Tadi Pak Supriyonggo bilang banyak orang mengidolakan harta, kecantikannya, termasuk olahraga. Sekarang pelihara binatang, pelihara tanaman. Ini saat ini apalagi kita sedang ibadah online, saudaraku. Banyak orang lagi ibadah ya sambil nyapu, ya jadi tidak ada lagi waktu khusus dengan Tuhan. Nah, idola, idol seperti ini, keinginan-keinginan daging seperti ini, Tuhan menghendaki kita mencabut sampai ke akar-akarnya. Saya kasih sedikit kesaksian saya, Pak. Ya, saya sebenarnya ada banyak mirip ya, tukang tonton film saya dari kecil, Pak. Di kota saya ada 2 bioskop bisa menayangkan film beda siang, beda malam. Jadi saya ini akan tonton ini, uang banyak aja karena keluarga kita pedagang. Jadi tinggal ngambil ya. Jadi nonton ini. Saking saya gila menonton ini, Pak. Saya itu terbawa sampai saya menikah. Sampailah di Jakarta kita sudah menikah. Seringlah di televisi film-film Argentina itu apa namanya, terus kayak sinetron Maria Mercedes, Marimar. Nah, ini sering kali. Akhirnya saya ingat nih, lagi ibadah, Pak, jam 5 sore, dari jam 2 mungkin, tapi sampai sore. Saya berpikir lama amat nih ibadah ini, ada acara waktu itu udah sampai jam 5. Aduh, saya nanti ketinggalan nih nanti sinetronnya, saya nggak bisa ini. Sampai saya di rumah, saya nyalain, memang udah sambil, aduh tadi di mana ceritanya. Segitunya mengidolakan. Saya beritahu saudara, sebenarnya itu ikatan setan kalau ada idola-idola seperti itu. Nah, saat saya, dan itu udah mau terakhirnya Pak film ini, tiba-tiba ada sesuatu yang berbicara di hati saya. Dan saya tahu itu suara Tuhan. Deborah, apakah kau mengasihi saya? Kata dia. Ya Tuhan, saya mengasihi. Saat mata saya terus melekat dengan TV ini. Deborah, apakah engkau mengasihi saya? Dia tanya lagi kedua kalinya. Saya bilang, iya Tuhan. Terus yang ketiga kali, Deborah, apakah engkau mengasihi saya? Saya langsung mikir kok sampai 3 kali. Akhirnya saya nangis. Enggak enak, enggak nyaman. Tuhan, memang aku jauh lebih memilih cinta Tuhan daripada, walaupun udah mengikat otak saya, saraf saya, keinginan saya, film ini, saudaraku. Saya putuskan hari itu, Tuhan, lihatlah, aku akan menutup televisi ini. Dan saya akan masuk ke kamar membaca Alkitab. Supaya engkau tahu bahwa aku mencintai engkau Tuhan. Tapi itu saya sambil menangis. Disitulah saya mencabut sampai ke akar-akarnya. Itu tadi, apa namanya, ilalang itu. Ilalang yang suka nonton itu. Dan Tuhan, akhirnya saya ke kamar membaca Alkitab. Dan saudara tahu, ketika saya membaca Alkitab ini,
Tuhan memberikan suatu firman yang memerdekakan hidupku untuk selama-lamanya. Sampai hari ini saudaraku, boleh dibilang yang dulu saya tergila-gila menghabiskan waktu mau pagi maupun sore dengan sinetron, hari ini saya tidak mau tahu lagi hal-hal yang demikian. Ya, artis-artis atau banyak orang senang, oh dia lebih jago, dia lebih tahu kabar berita tentang artis A, artis B, artis. Ini semua ilalang yang merusak pertumbuhan imanmu. Nah, kalau engkau dari atas, jangan konsumsi hal yang demikian. Itu semua dari bawah. Nah, jika nanti Tuhan datang, kita dengarkan lagi Pak Supriyonggo. Kemarin Bapak Supriyonggo bilang, kalau kita dari atas, ya nanti kalau Tuhan Yesus datang, ada gaya gravitasi. Jelaskan sedikit Pak tentang gravitasi ini. Nah, ini mungkin penutup bagi kita, supaya jemaat tidak lagi mencintai idolanya dengan sadar mencabut idola-idola yang mengganggu hubungannya dengan Tuhan. Saudara, kita melihat Tuhan Yesus itu bisa berjalan di atas air, bahkan waktu terakhir dia terbang di awan. Kenapa Tuhan Yesus bisa dan kita tidak? Sebetulnya yang membuat Tuhan Yesus bisa terbang itu karena Roh Tuhan, Roh Kudus ada di dalam hatinya. Dulu waktu kita di Taman Eden, kan tidak ada tangga. Kita bagaimana bisa makan buah mangga yang tinggi? Saya kira manusia juga bisa dengan gampang dia mengambil karena gravitasi bumi tidak berpengaruh kepadanya. Loh, kok begitu? Ingat ya waktu Isaac belum ada dosa. Itu Roh Tuhan ada dalam diri kita. Begitu kita berdosa, Roh Tuhan diambil. Artinya apa? Kita tuh sekarang cuma dari debu dan tanah. Artinya apa? Karena kita dari debu dan tanah, ya hukum bumi ini memengaruhi kita. Kita kalau dilepaskan, kita akan jatuh. Kita nggak bisa terbang lagi. Kecuali kalau seperti astronot kita begitu jauh dari bumi semakin atas sehingga gravitasi bumi tidak memengaruhi kita bisa terbang bebas. Jadi mungkin waktu itu ya seperti malaikat lah intinya ya Pak. Kan kalau malaikat juga dia bisa menapak di lantai seperti ini, bisa dia terbang. Nah, saya juga ya membayangkan seperti itu Pak. Kalau kedagingan kita kikis, saat Tuhan Yesus datang, ya magnet dari Tuhan itu menarik yang sejenis ya Pak ya. Kita akan ikut bersama ke atas. Tapi kalau masih duniawi, kita nggak akan bisa karena berat. Ya, gaya gravitasi bumi menarik ke bumi. Ya. Jadi kalau hidup kita penuh kedagingan, saudaraku, kalau kita lebih memilih mengidolakan keinginan daging, bumi akan menarik kita. Jadi kita nggak bisa naik di awan-awan. Tapi kalau kita hidup di dalam Roh Tuhan, menanggalkan, mencabut semua keinginan-keinginan daging kita, walaupun ini proses ya Pak, nggak bisa seperti membalikkan tangan. Jadi saudara pun jangan menghakimi orang, semua ada yang diproses dari sisi ini, sisi itu. Semua yang penting mari kita sadari keinginan daging ini akan membuat kita menetap di bumi. Tapi Roh Tuhan akan mengangkat orang-orang yang mengejar Tuhan. Demikian ya Pak ya. Demikian untuk hidup yang kekal. Oh iya, saudaraku, segala sesuatu yang berasal dari Roh sifatnya kekal. Jadi kalau kau ingin hidup kekal, carilah yang dari Roh Tuhan. Demikian saudaraku, renja yang kedua ini. Sampai jumpa besok terakhir untuk minggu ini, renja yang ketiga. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. God bless you.